menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Joko Sarwoko sebagai mantan Hakim Agung dan sudah menjadi hakim begitu banyak sepanjang karirnya. Pak Joko, ini sempat ada dugaan bahwa ada upaya intervensi atau yang disebut Pak Mahfud MD gerakan bawah tanah jelang vonis. Biasanya sebagai seorang hakim, upaya-upaya seperti ini mungkin ada tidak, Pak? Ya, itu sebenarnya ya bisa aja terjadi, tetapi kan hakim kan di sini selalu waspada. Dan saya lihat ketua majelis hakimnya itu cukup berpengalaman dan menguasai hukum acara. Ya. Dia sudah pernah menjadi ketua pengadilan negeri itu sebanyak 6 kali kalau tidak salah. Dan saya kira dengan demikian dia punya pengalaman cukup untuk memutus perkara ini dengan baik dan benar ya. Bahwa ada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya misalnya di pihak terdakwa supaya bisa bebas, itu saya kira biasa memang karena yang dihadapi oleh majelis hakim adalah ada dua versi tuntutan jaksa penuntut umum dan versi dari penasihat hukum para terdakwa. Nah, hakim di sini kedudukannya di tengah. Nah, kalau saya perhatikan di dalam pemeriksaan perkara ini kan, menurut pengalaman saya ya, begitu selesai menyatakan pemeriksaan ditutup dan memberi peluang kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan, itu hakim sudah punya gambaran. Seharusnya begitu. Jadi kalau nunggu berita acara persidangan mungkin agak lama, maka hakim itu seharusnya punya catatan tersendiri mengenai hal-hal yang penting untuk nanti dimasukkan dalam pertimbangan. Nah, bahwa ada perbedaan versi ya antara penasihat hukum para terdakwa yang minta bebas dan kemudian tetap penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya, itu saya kira hal yang biasa. Jadi saya kira kekhawatiran ya adanya gerakan di bawah tanah itu mungkin bisa benar, mungkin juga tidak. Tetapi itu hal biasa, perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu biasanya disebarkan isu-isu miring dulu untuk menjatuhkan atau menteror majelis hakimnya. Mudah-mudahan majelis hakim tetap kokoh pada pendiriannya. Baik. Ini generasi muda harus kita beri kesempatan dan kepercayaan yang lebih baik ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menteror hakimnya, ditakut-takutin atau diisukan, dia akan disuap atau bagaimana, itu jangan, saya kira. Lebih baik kita tunggu saja. Hakim saya kira sudah cukup handal dalam menangani kasus perkara ini. Baik. Jadi kalau saya perhatikan dalam kasus pemeriksaan perkara ini, hakimnya itu sangat-sangat mudah itu sudah. Menurut yang saya tangkap dalam setiap mendengarkan persidangan itu, sepertinya alat-alat bukti itu cukup berlimpah. Mengapa? Karena dulu penyidikannya dilakukan secara scientific evidence. Maka di dalam pertimbangan nanti juga, khususnya di dalam mengevaluasi alat-alat bukti, itu juga kita jangan sampai terikat hanya pada 184 KUHP saja. Tapi di situ ada selain real evidence, ada circumstantial evidence, dan ada collateral evidence. Yang biasanya masuknya nanti melalui bukti petunjuk. Baik.
Nah, dengan demikian apabila hakimnya memperhatikan betul-betul Baik, proses hukum pembuktian, pemilihan keterangan saksi yang akurat, itu saya kira akan lebih mudah nanti. baik. Ya, Dan saya yakin bahwa mereka, para hakim itu sudah memiliki konsep putusan dan tinggal nanti memusyawarahkan hukuman angkanya. baik. Ya, Saya kira demikian sementara Mbak Caca. baik. Sekarang saya ke Bang Palmer. Bang Palmer, bagaimana tanggapannya? Ya, Caca. Saya kira nggak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan Mas Joko Sarwoko tadi. Senior saya, beliau dulu sudah sangat banyak garam asamnya pengadilan lah. Mulai dari bawah-bawah, mulai dari panitera kepala di PN Jakarta Timur, kenal beliau. Analisisnya itu tidak jauh dengan apa yang saya pikirkan. Bahwa kalau memang pengacara atau advokat itu, dulu juga sudah saya katakan sebelum pembacaan pembelaan, begitu selesai pemeriksaan, bahwa penasehat hukum pada umumnya akan masuk kepada penggalan-penggalan dari rangkaian peristiwa dari A to Z. Itu nanti di situ ada 1, 2 termin-termin peristiwa yang tidak bisa didukung oleh 2 alat bukti pada rangkaian itu. Jadi kalau Mas Sarwoko tadi sudah bilang bahwa ada circumstantial evidence, ada collateral evidence, atau bahasa yang umum kita kenal di KUHP itu adalah bukti keterkaitan satu dan yang lain menjadi sebuah bangunan yang jelas kelihatan. Nanti bagi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Joko bahwa sangat berlimpah bukti di situ untuk hakim mengambil keputusan, dan saya pun berpemikiran hakim sebenarnya sekarang ini hanya mempertimbangkan berat ringannya, karena kesepakatan mereka bersalah tidaknya tentu sudah mereka baca dari alat bukti dan semuanya dari kemarin-kemarin. Jadi biasa itu, dan nggak usah resah, khawatir, dan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam yang oleh Mas Sarwoko agak sedikit juga kencang mengatakan bahwa itu diteror lah hakimnya gitu ya. Tapi bukan berarti teroris itu yang meneror ya. Nah, itu diperlukan di dalam suatu itu kalau pada umumnya publik suka menyuarakan lewat media ya, semakin banyak diberitakan, hakim akan menjadi lebih waspada, menghindari, tambah lagi. Ini sebenarnya semacam early warning dari Menko Polhukam, kawan-kawan, para justisiabelen yang ada di persidangan, lurus ya, tetap di dalam koridor ya, jangan mengintervensi hakim, jangan hakim juga mau diintervensi, ya. Dan saya juga kenal betul itu bahwa ketua itu, tapi juga kan tidak ketua saja yang memutus, anggotanya juga. Itu betul, dan udah di mana-mana itu jadi ketua pengadilan itu, Pak Imam itu. Saya juga memonitor beliau. Baik, Bang Palmer, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Joko Sarwoko juga terima kasih banyak atas waktunya. Sesaat lagi saya mau minta tanggapan kepada Bang Martin, bahkan juga Mas Febri, yang belum saya minta ini pendapatnya mengenai upaya intervensi terhadap hakim jelang vonis ini pemirsa. Seperti apa saat lagi? Ya, sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, sebenarnya ada kekhawatiran tidak sih dari keluarga bahwa ada upaya invisible hand intervensi supaya membebaskan atau meringankan putusan? Kalau keluarga ini kan nggak paham ya mengenai gerakan-gerakan bawah tanah, intelijen, terus kontra intelijen segala macam itu. Yang keluarga pahami itu adalah anaknya meninggal ataupun tewas dibunuh oleh orang-orang jahat ya. Walaupun ada orang jahat yang bertobat dan menjadi GC, yaitu Richard Eliezer, yang lain masih jahat gitu ya. Dia hanya memahami itu, bahwa anaknya dirampas nyawanya secara keji, dan juga yang kedua, anaknya sekarang mau dibunuh lagi untuk yang kedua kali. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak mengetahui mengenai gerakan bawah tanah. Yang mengetahui itu kami. Baik. Kami di awal sudah diuji, tapi gagal mereka menguji kami. Kami sukses mempertahankan integritas kami. Lalu kami sampaikan ya apapun itu sikapi ataupun terima dengan lapang dada. Dan juga harapan dari keluarga korban agar hakim jangan sampai tergoda ataupun jangan sampai terintimidasi, karena kemarin kan sudah ada upayanya. Bayangin orang terdekat hakim nge-shoot video gitu loh. Betul. Nah, makanya kita harapkan ya negara bisa mengamankan, jangan sampai orang-orang jahat ini bisa berkeliaran sehingga mempengaruhi
hakim. Ya, baik. Sekarang saya ke Mas Febri, ada upaya gerakan bawah tanah untuk membebaskan Sambo. Saya minta tanggapannya. Ya, kami nggak tahu soal itu ya. Dan harapan kami sederhana sebenarnya. Majelis Hakim memutus tanpa pengaruh faktor-faktor non-hukum. Jadi betul-betul hanya fakta di persidangan dan kemudian tentu doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Harapan kami seperti itu. Dan pelaku harus dihukum tentu saja. Pelaku pembunuhan tidak mungkin kemudian tidak dihukum. Dihukumlah seadil-adilnya. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana kalau ada orang-orang yang sebenarnya dia bukan pelaku. Apakah dia memang tidak berbuat dan tidak terlibat dalam pembunuhan berencana ataupun pembunuhan yang terjadi, ataupun orang yang pernah menolak misalnya, menolak untuk diminta backup atau untuk diminta tembak atau apapun itu istilahnya dalam proses persidangan. Nah, tentu saja perlu dipilah secara fair mana yang merupakan pelaku, mana yang bukan merupakan pelaku. Yang kedua yang juga menjadi penting adalah jangan sampai putusan-putusan hukum di tingkat apapun ya, apakah di tingkat pertama di pengadilan negeri, di tingkat banding ataupun di tingkat kasasi, itu dipengaruhi oleh selain gerakan-gerakan yang tadi disebut ya, jangan sampai dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak benar, hoax misalnya, atau klaim-klaim informasi intelijen atau informasi-informasi sejenisnya. Kami harapkan majelis hakim dan harapan semua pihak tentu saja yang memahami hukum agar diputus seadil-adilnya dan kemudian berdasarkan fakta yang terbukti dalam proses persidangan, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun seolah-olah terbukti. Baik, terima kasih Mas Febri, terima kasih Bang Martin. Kita tunggu nanti bagaimana vonis yang akan dibacakan majelis hakim per tanggal 13 berlanjut 14 hingga 15.